Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacain dulu ya. Bang, saya mau tanya, apakah istri ketahuan selingkuh, garis miring berzina, garis miring bahkan sempat mengusir saya? Lalu saya menghentikan memberi nafkah karena istri ketahuan. Apakah suami wajib mengganti nafkah? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dan selama terjadi konflik, saya tetap memberi nafkah pada anak saja. Kami Kristen sedang dalam proses cerai, Bang. Turut prihatin ya dengan peristiwa, dengan masalah yang dihadapi oleh sahabat kita yang bertanya, yang mungkin dikhianati oleh istrinya diduga melakukan perselingkuhan, bahkan di sini disebutkan sudah melakukan perzinahan, kemudian juga mengusir sahabat kita ini, kawan kita ini ya, diusir oleh si istrinya yang selingkuh dan berzina tersebut. Kemudian kawan kita ini masih tetap melanjutkan memberikan nafkah kepada si anak, akan tetapi tidak lagi memberikan nafkah kepada si istrinya tersebut. Nah, pandangan saya, kalau menurut saya, sepengetahuan saya, meskipun untuk yang beragama selain Islam, saya rasa kalau misalkan si istrinya ini melakukan tindakan-tindakan yang memang melanggar hukum, melanggar norma agama, saya rasa sangat beralasan hukum bagi si suami untuk tidak menafkahinya lagi. Apalagi sahabat kita ini tadi diusir ya, udah masih istrinya ini berselingkuh, kemudian dia berzina, tetapi ngusir juga nih sama si lakinya, sama suaminya, sama kawan kita ini. Maka menurut saya kawan kita tadi yang diselingkuhi oleh istrinya, kemudian diusir juga oleh istrinya, menurut saya beralasan hukum bagi si suami ini, kawan kita ini, untuk tidak memberikan nafkah kepada si istrinya tersebut. Adapun nafkah kepada anak, ya itu memang sudah menjadi tanggung jawab dari seorang ayah. Meskipun sudah bercerai, meskipun sudah berpisah dengan istrinya, tetap nafkah kepada anak harus diberikan, karena itu amanat undang-undang, amanat undang-undang perlindungan anak, itu harus tetap diberikan nafkah meskipun sudah bercerai dengan istrinya. Tetap si bapak ini, si ayah kandung, bertanggung jawab untuk tetap menafkahi anak tersebut sampai si anak dewasa atau sampai si anak mampu untuk hidup secara mandiri. Adapun kalau dari kacamata Islam, ya, kalau dari agama Islam itu sudah sangat jelas. Kalau si istrinya berkhianat, terbukti berzina, ngusir lagi sama si suaminya, maka setahu saya secara syar'inya si istri tersebut sudah dapat diklaim atau dikategorikan sebagai istri yang nusuz atau istri yang durhaka, istri yang khianat, dan istri yang nusuz itu beralasan hukum untuk tidak diberikan nafkah oleh si suaminya. Nah, di sini sahabat kita ini tadi beragama Kristen, saya tidak tahu persis dari aspek hukum agamanya, agama Kristennya terkait dengan istri yang selingkuh, yang khianat kepada suaminya, kemudian belum terjadi perceraian secara resmi, apakah tetap harus dinafkahi atau tidak? Silakan teman-teman yang punya kompetensi di bidang ini, punya pengalaman, punya pendapat untuk sharing di kolom komentar di bawah video ini. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya bacain dulu. Saya udah nggak sanggup sama istri saya dari sikapnya ke saya, ke anak saya, dari nada bicaranya udah kayak wanita tidak berpendidikan. Hanya karena anak saya bertahan. Saya menonton video ini agar saya paham bagaimana cara mengajukan perceraian dari pihak lelaki ke perempuan. Nah, ini masalah yang dihadapi sahabat kita turut prihatin, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik, diberikan kekuatan dan kesabaran ya. Kalau misalkan istrinya berlaku seperti yang disebutkan sahabat kita tadi ya, misalkan sikapnya ke anak, nada bicaranya kasar, keras, kemudian juga perbuatan-perbuatan yang lainnya, misalkan memicu terjadinya konflik, memicu terjadinya perselisihan, pertengkaran, ya itu memang bisa menjadi salah satu alasan bagi si suami untuk menceraikan istrinya. Namun ya alangkah lebih baiknya step by step, diingatkan dulu, diberi nasihat terlebih dahulu, kemudian diperingatkan dulu, kemudian kalau misalkan nggak berubah-berubah juga, ya pisah rumah selama minimal 6 bulan. Kalau nggak ada perubahan juga,
barulah si suami ini bisa melangkah untuk mengajukan cerai talak melalui pengadilan agama. Ya, harus dilakukan secara sah, secara formal melalui lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah pengadilan agama. Itu saja jawaban dari saya. Silakan yang mau nambahin, yang mau komen, sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, mau tanya, saya mau cerai dengan istri karena sudah nggak sejalan. Dan istri keras kepala dan sulit kalau dikasih tahu. Kira-kira apakah ada syarat yang harus dipenuhi kalau mau mengurus perceraian di pengadilan? Baik, kita turut prihatin dengan kondisi yang dihadapi oleh sahabat kita yang bertanya tadi, dan tentunya mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran untuk bisa mempertahankan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian. Karena perceraian itu adalah jalan yang terakhir ya, selama masih bisa diperbaiki, ya itu lebih baik untuk dipertahankan. Oleh karena itu bagi suami yang hendak menceraikan istrinya karena istrinya misalkan keras kepala, nggak sejalan, sering berdebat, sering cekcok, jangan langsung cerai. Upayakan untuk memberi nasihat terlebih dahulu. Upayakan untuk memberikan edukasi terlebih dahulu. Mengingatkan, ya. Kalau misalkan sudah dinasehati, sudah diberi arahan, diberi saran, tetap juga perilakunya tidak berubah, maka langkah selanjutnya pisah rumah terlebih dahulu minimal 6 bulan untuk memberikan kesempatan kepada si istri ini agar bisa berubah. Namun kalau udah 6 bulan pisah rumah nggak ada perubahan, sikapnya masih tetap seperti itu, maka si suami dalam konteks hukum keluarga Islam di peradilan agama, si suami ini berhak atau beralasan hukum untuk mengajukan gugatan cerai talak ke pengadilan agama. Menurut saya seperti itu. Silakan yang punya pendapat atau pengalaman komen di bawah video ini.